وأسراره وأنواره وبجميع تعليفاته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا الله يا رب العالمين. وهذه البداية والنهاية هي منازل السائرين إلى الله تعالى وكلها مبنية على قواعد التوحيد عليها أسها حتى يبلغ السالك غايتها المعبر عنها بالمعرفة والمطلوب منه إمحاض العبودية لربه وكنسل الأغيار من فناء قلبه الذي هو بيت ربه ومستعد كنز غيبه فتعبده بمعرفته أولا ثم بالإخلاص ثانيا ثم بالإحسان في عبوديته ثالثا وهو جماع الدين. Selanjutnya Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala beliau berkata wadhil bidayat wa nihayat, dan permulaan ini wa nihayat, dan akhir daripada perjalanan ini ya manazilus sa'irin, itulah yang disebut dengan manazil atau maqam orang-orang yang sa'ir, yang lagi menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tegasna jalma-jalma anu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al bidayat wa nihayat, mimitian jeung panuntungan, al bidayat wa nihayat. Nah, ia disebut manazilus sa'irin, manazil atau maqam orang-orang yang menuju usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha mabniyatun ala qawaidit tauhid. Ini bagi orang-orang yang menjalankan thariqah, ya, bagi orang-orang yang menjalankan thariqah, ya, dia punya kelas masing-masing, punya manazil masing-masing, dan kesemuanya itu bidayat maupun nihayat wa kulluha mabniyatun ala qawaidit tauhid, semuanya didirikan atas kaidah-kaidah tauhid. Ya, sekali lagi, didirikan atas kaidah-kaidah tauhid, kaidah-kaidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasarnya. Jadi ketika seseorang mengenal thariqah tapi tauhidnya masih belum sempurna, tauhidnya masih goyah, kadang-kadang menjalankan thariqahnya itu tidak sesuai dengan aturan thariqah, ya, tidak sesuai dengan aturan thariqah. Wal matlub minhu imhadul ubudiyah. Lalu yang dimaksud dengan manazilu sa'irin ilallah, manazilnya orang-orang yang sa'ir, orang-orang yang berjalan menuju usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimatlubnya itu adalah imhadul ubudiyah, untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Sekali lagi ditegaskan, tujuan kita berthariqah ini sehingga ada manazil, ada maqam, ada ini maqam ikhlas, ini maqam syukur, ini maqam apa lagi? Maqam takwa, ini maqam sidik, ini maqam tumanina. Adanya maqam tersebut, sekali lagi, tujuannya adalah imhadul ubudiyah, untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kansil aghyar min fana'i qalbi. Terus membersihkan kotoran, kansil aghyar. Nah, kansul itu jadi ini kinayah. Kansul itu sapu. Jadi menyapu bersih, membersihkan kotoran-kotoran yang terpendam, yang mengendap di dalam hati kita.
Alladzi huwa, yang mana hati itu adalah baitur rabbi. Hati kita ini tempat Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sekali lagi, hati itu tempat Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati kita itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan keberkahan, ya tergantung kebersihan hati kita. Sekali lagi, tergantung kebersihan hati kita. Ketika hati kita masih kotor, wah, penuh dengan agian, rodail, maka Allah tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi. Wa mustaudi'u kanzi ghaibihi, dan hati itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat titipan anugerah Allah. Ilmu itu adanya di dalam hati. Ya. Takwa itu adanya di mana? Di dalam hati. Semuanya Allah Subhanahu wa taala simpan, segala istimewaan iman, Islam, itu kan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan di dalam hati. Selagi hati kita masih kotor, maka cahaya dengan kotoran hati itu tidak akan bersatu. Sekali lagi, cahaya dengan kotoran hati itu sampai manapun tidak akan bisa bersatu. Contoh misalnya, kita punya tempat, tempat di mana makanan yang bersih kita simpan di tempat itu. Seandainya tempat itu penuh dengan kotoran, contoh misalkan orang kayak kopi, kopinya bersih, iya ya, gelasnya memakai iya ya, kita ilo balik wan, ikena, mana naon, nah ya kan wan, aku dikucek-kucek, kira-kira anak wani itu minum. Cahaya dengan kotoran itu enggak bakalan bersatu, ya. Paham? Cahaya itu selagi akhlak kita belum selesai, selagi akhlak kita belum murni, bersih, ya, di dalam hati kita, sampah-sampah hati kita masih kita piara, paham? Sampah hati kita masih kita piara, maka cahaya mau masuk ke dalam hati itu susah, sulit. Bukan Allah yang mempersulit. Siapa yang mempersulit? Kita sendiri yang mempersulit, ya. Al ilmu nurun fil qalbi, gitu kan? Ilmu itu cahaya di dalam hati, berarti cahaya itu bersih. Cahaya itu bersih. Ilmu tidak akan masuk, ilmu yang berupa nur tidak akan masuk ke dalam hati kita selama hati kita masih kotor. Apakah kotoran hati itu? Kotoran hati itu banyak. Hubul dunia, cinta dunia, itu kotoran hati. Hubul mahmadah, cinta pujian, itu kotoran hati. Setelah dipuji baru dia semangat. Tidak dipuji, semangat. Nah, kurang ngaji, dipuji juga rumah. Kudu dipuji, kudu gitu-gitu, karak keluar ulun. Kudu dikieu-kieu tah karak keluar. Kudu dikieu-kieu tah karak getoa. Nah, hubul mahmadah, apakah itu penyakit? Penyakit hati. Penyakit hati. Hubur riasah, cinta kedudukan. Ayam nanti jadi pemimpin. Hubur riasah lebih bahaya daripada hubur dunia. Hubul mahmadah, ini hubur riasah. Karena di dalam hubur riasah itu ada hubul mahmadah, ada hubul dunia, hubul ma. Hubul ma. Hubur riasah itu cinta kedudukan. Selalu pengen jadi pemimpin. Kita itu harus merendah. Tapi kalau sudah hubur riasah, dia akan membaguskan yang jelek. Walaupun kebaikannya nggak ada, tetap ini halus-halus. Pilihlah saya. Saya akan mengembalikan ekonomi menjadi ekonomi yang baik. Waduh, ya Allah, ya Rabbi, yang jadi pemimpin. Hubur riasah itu penyakit hati. Dendam itu penyakit hati.
sok kadang-kadang sok itu geuningan. Lamun ningali jelema anu pernah ngecewakeun urang hayang teh kumaha nya setiap papangan. Lamun liwat di tilu poe urang seperti kitu, tetep pas maot hese dek diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min matakan kudu cerah di urang ya, kudu cerah di urang. Si Mas jeung si Ramlan duak garut beletak sakedeung beres kitu tah. Paham? Pasea beres sapoe harita. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berak cerak langsung beres. Nah, nu cakep mah. Manusia itu punya amarah, manusia itu punya emosi. Tapi kalau emosinya, godobnya dipiara terus, itu namanya dendam. Ketika dendam, godob, dia akan naik lagi nanti kalau dipiara godobnya, naik lagi ke hasud. Kalau sudah hasud, naik lagi ke takabur. Kalau naik ke takabur, itulah yang dinamakan penyakit yang sudah menjalar. Dikit nanti gitu deh. Komplikasi. Kalau sudah jadi penyakit komplikasi, ketika dia sakaratul maut, yang nemenin siapa? Iblis laknatullah. Karena sama akhlaknya seperti iblis laknatullah. Nauzubillah min. Nah, sadik-sadik picen dah kesal, suudzon, picen dina. Ya. Supaya ke pas maut teh yaumala yanfa'u malun wala banun itam illa man atallah biqalbin salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang nyaman, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridha. Radiyatan di dalam maqam ridha, mardiyah. Ridha diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Beres. Genah pas maot teh. Ya Allah, nu tinggalikeun teh surga apa Allah? Cek malaikat, cek Allah, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Langsung masuk ke surga. Ruh nanti dibawa ke mana? Ke surga. Dibawa nganyang ke surga. Sabalikna, amun masih kene miara akhlak-akhlak anu seperti itu jadi baik. Makanya pentingnya kita berthariqah seperti itu. Fata'abbudu bi ma'rifatihi awalan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemakrifatan, lalu dengan keikhlasan, lalu dengan keihsanan. Wallahu a'lam bishawab.